Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucianifa Herman dengan NIM 2333439 dari kelas D23B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang farmakologi. Materi yang pertama yaitu perspektif farmakologi. Farmakologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang obat. Alasan seorang perawat mempelajari farmakologi adalah agar perawat mempunyai pengetahuan tentang farmakologi, tentang obat yang diberikan kepada pasien, sehingga dapat mengobservasi keefektifan obat dan mendeteksi adanya toksitas. Selanjutnya, peran perawat sebelum pemberian obat. Perawat harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pasien, termasuk pemeriksaan fisik, pengumpulan riwayat medis, dan penilaian kondisi kesehatan secara keseluruhan. Setelah itu, perawat harus memverifikasi resep yang diberikan oleh dokter, memastikan kebenaran dosis, formulasi, dan frekuensi pemberian obat. Selanjutnya, peran perawat saat pemberian obat. Pemberian obat kepada pasien terhadap beberapa cara, yaitu melalui rute oral, parental, rektal, vagina, kulit, mata, telinga, dan hidung. Selanjutnya, peran perawat setelah pemberian obat. Perawat harus melakukan pemantauan terhadap respon pasien. Ini mencakup pemantauan tanda vital, rekam medis yang akurat dan terperinci, dan menjadi dasar untuk evaluasi lebih lanjut dan pengaturan rencana perawatan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perawat dalam pemberian obat. Yang pertama, pendidikan menjadi indikator mengukur kemampuan perawat dalam menerapkan benar pemberian obat. Yang kedua, pengetahuan. Perawat yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan mampu melaksanakan prinsip benar dalam pemberian obat. Yang ketiga, motivasi kerja dapat mendorong perawat dalam melaksanakan prinsip dan prosedur dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam pemberian obat. Materi selanjutnya yaitu terapi komplementer dalam keperawatan, yaitu cara penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai pendukung kepada pengobatan medis konvensional sebagai pengobatan pilihan di luar pengobatan medis. Tujuannya yaitu memperbaiki fungsi dan sistem kerja organ-organ tubuh secara menyeluruh. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Yang ketiga, menstimulasi dan mengaktifkan mekanisme penyembuhan alami tubuh. Macam-macam terapi komplementer. Yang pertama, terapi komplementer invasif seperti akupuntur dan cupping. Yang kedua, terapi komplementer non-invasif seperti terapi energi, terapi biologis, dan terapi lain-lainnya. Menurut NCCAM membagi klasifikasi pengobatan menjadi 5 kategori. Yang pertama, terapi pikiran seperti yoga, terapi musik. Yang kedua, alternatif sistem pelayanan seperti pengobatan tradisional Tiongkok. Yang ketiga, klasifikasi NCCAM yaitu terapi biologi. Yang keempat, terapi manipulatif dan sistem tubuh. Yang kelima, terapi energi seperti terapeutik, sentuhan, dan magnet. Selanjutnya, farmakokinetik yaitu nasib obat dalam tubuh atau efek tubuh terhadap obat. Terbagi menjadi 4 proses, yaitu yang pertama absorpsi, yaitu proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Yang kedua, distribusi, proses obat diantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Yang keempat, metabolisme, proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dikeluarkan dari tubuh. Yang kelima, ekskresi, yaitu eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Selanjutnya, reaksi obat pada farmakokinetik. Yang pertama, fase 1, terjadi lewat reaksi oksidasi, reduksi, hidrolisis, siklikasi, serta desirkulasi. Yang kedua, fase 2, dinamakan dengan konjuksi yang biasanya merupakan reaksi detoksisasi serta melibatkan gugus fungsional polar metabolik fase 1. Selanjutnya, parameter farmakokinetik. Secara umum, parameter farmakokinetik digolongkan menjadi parameter primer, sekunder, dan parameter turunan. Parameter primer adalah parameter farmakokinetika yang harganya dipengaruhi secara langsung oleh variabel biologis. Parameter sekunder adalah parameter farmakokinetik yang harganya bergantung pada parameter primer. Parameter turunan yaitu waktu mencapai kadar puncak.
A few moments later. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.